lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena hingga sampai pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan. Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan mendengarkan nama-Mu ya, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami sudah siap ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Gimana adik-adik? Masih semangat? Masih dong, Kak. Kalau gitu kita nyanyikan lagu Kambing Embe-Embe. Ingat kan adik-adik lagunya? Ingat. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, belakang meong-meong, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, belakang meong-meong, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum adik-adik? Sudah, Kak. Berarti Alkitab dan alat tulisnya sudah siap ya? Sudah, Kak. Sekarang kita panggil kakak sekolah minggu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kakak sekolah minggu, kami persilahkan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu di ibadah virtual Sekolah Minggu HKBP Balaraja. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Efesus 2 ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 18 sampai 22. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh menyaksikan ibadah virtual kami, ibadah adik-adik sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati adik-adik kami yang menontonnya, begitu juga firman yang akan disampaikan dapat menyerap di hati pikiran adik-adik sekolah minggu. Bapa di surga, ampuni dosa-dosa yang kami perbuat, terlebih di hadapan-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 18 sampai 22. Adik-adik sudah menyiapkannya kan? Buku tulis dan pulpen bagi yang sudah bisa menulis dan membaca ya. Untuk adik-adik yang masih orang kecil, mendengarkan firman dengan baik-baik ya. Kakak bacakan dari sini. Perikopnya berjudul Dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di perikop ini di dalam kitab Efesus dikatakan mengenai kehidupan jemaat-jemaat di Efesus di dalam kehidupan persekutuan. Maksudnya kehidupan persekutuan itu kehidupan kerohaniannya. Sebagai manusia atau sebagai makhluk ciptaan Tuhan, atau kakak bisa bilang sebagai adik-adik, sebagai seorang anak yang dikasihi di dalam Kristus, haruslah kita hidup dipersatukan di dalam Kristus yang dikatakan jemaat Efesus tadi sesuai dengan perikopnya, dipersatukan di dalam Kristus. Di sini dalam ayat ini kita ambil kesimpulan di kitab Efesus, di kitab Efesus, hidup bersama Yahudi dan non-Yahudi. Dikatakan hanya orang Yahudilah yang mendapatkan hak janji Allah. Non-Yahudi tidak ada. Tapi di mata Tuhan, baik Yahudi maupun non-Yahudi semuanya sama di mata Tuhan. Yang kedua, hidup bersatu dalam keluarga. Yang ketiga, bersatu dalam bangunan atau maksudnya bersatu di dalam bait Allah. Yaitu bait Allah adalah gereja, tempat kita atau adik-adik yang biasa setiap hari Minggu adik-adik memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita ibadah bersama dalam keluarga untuk meningkatkan kedekatan sebagai seorang anak kepada orang tua dan Tuhan. Nah, kita tadi udah lihat kesimpulan dari 3 perikop Efesus ini, Efesus 2, tentang gereja, keluarga, dan rumah. Nah, kakak mau ngambil aplikasinya terhadap adik-adik di sini. Tadi kakak sudah katakan penting sekali kita beribadah bersama dalam keluarga. Karena orang tua itu, atau yang biasa adik-adik bilang mama dan papa, bertanggung jawab dan selalu mengajar, mengarahkan adik-adik di rumah untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya adik-adik masih ingat apa yang pernah diajarkan orang tua kalian masing-masing. Biasanya adik-adik diajarkan mama dan papa apa? Pasti ada yang diingat dong. Ya, tentang berdoa. Doanya pasti doa makan. Betul kan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, menurut adik-adik, di manakah Tuhan saat ini? Pasti ada yang jawab, Tuhan ada di atas, ada di surga.
Tuhan itu ada di sekitar kita. Dia ada di mana-mana. Makanya kalau adik-adik datang ke gereja, kakak sangat senang sekali melihat banyak yang datang. Adik-adik berarti rajin ke gereja bersama dengan mama papa kalian. Di sana, di dalam gedung gereja, di dalam rumah Allah, yang beribadah itu selain adik-adik siapa aja? Ada remaja, remajanya ada kakak, ada abang. Nah, posonya juga ada kakak dan abang. Dan ada opung Doli dan opung Boru. Semuanya yang di gereja itu sama seperti di dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu, adik-adik jangan malas ya kalau diingatkan orang tua kalian, kalau diingatkan sama mama dan papanya untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk melakukan ibadah. Maksudnya apa? Pergi ke gereja. Dan jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah sampai di rumah, jangan juga bosan mendengarkan nasihat orang tua kalian. Tetapi, jika keluarga atau orang tua kita, mama dan papa kita misalkan malas atau lupa, adik-adik di rumah bisa mengingatkan, mengajak mama dan papa untuk melakukan berdoa, membaca Alkitab, dan pergi ke gereja bersama-sama. Karena dengan demikian, keluarga kita akan menjadi keluarga yang kompak, keluarga yang bahagia, saling mendukung, saling mengingatkan, sehingga menjadi bertumbuh bersama di dalam Tuhan dan menguatkan iman kita untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Buat adik-adik yang masih kecil, sampai remaja, sampai dewasa. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa adik-adik terapkan di kehidupan atau di dalam rumah adik-adik atau di dalam keluarga adik-adik sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Kiranya adik-adik kami dapat mengaplikasikannya di dalam dirinya, begitu juga untuk kehidupan mereka masing-masing Bapa. Dipersatukan di dalam keluarga, dipersatukan di dalam ibadah, sehingga mereka boleh menjadi anak yang baik dan benar, anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami boleh menerapkannya buat adik-adik kami. Kiranya apa yang kami dapat, kami peroleh hari ini, itu bukan karena kekuatan kami, tapi itu karena kasih dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mau tutup, kita angkat pujian dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekarang kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.